Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Endre Atasiki. Selamat sore sahabat-sahabat tercinta. Selamat berjumpa dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kaum muslimin muslimat yang menjalankannya. Dan selamat menanti tiba adzan maghrib berkumandang untuk berbuka puasa. Kali ini kita berada di samping kiri trek lurus panjang 700 meter, di mana di sini ada penggalian bukit bekas makam yang sudah direlokasi. Namun sebelum lanjut ke videonya, dengan segala kerendahan hati mohon bantuannya untuk like, komen, dan tentunya subscribe channel ini. Pastikan sahabat semua sudah subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Terima kasih bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini, terutama yang sudah mengklik dan menonton video ini. Dimohon untuk biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham dan juga agar tidak ketinggalan informasi. Terima kasih. Akhirnya sayap panel yang pertama diuruk juga dan hampir selesai untuk bagian kanan ya. Dan ini adalah ujung dari trek lurus panjang 700 meter yang langsung menyentuh dengan tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan, di mana di sini tidak ada pengerjaan selain pengerjaan untuk penanaman rumput di sebelah kanan main trek, tepatnya di trek menuju tikungan yang kedua. Nah, di sini sahabat. Jadi udah beberapa hari di sini masih belum selesai juga karena penanaman rumput di sini itu cukup luas sekali. Dan langsung kita melihat untuk tikungan kedua, ketiga, dan langsung tikungan keempat, di mana di sebelah kiri di sini di atas drainase yang sudah ditimbun sudah dilakukan penghamparan biotek ya, yang kemudian nanti langsung akan dihamparkan kerikil-kerikil halus sebagai safety untuk para rider. Kemudian kita lihat di sini di bagian inner line di tikungan kedua dan juga tikungan yang ketiga sudah dari kemarin dilakukan pengerjaan. Dan seperti inilah tikungan yang keempat sahabat, yang sudah lama di aspal ya. Dan untuk area gravel di sini di tikungan yang keempat sudah mulai diratakan dan sudah mulai dipadatkan, dimana di sini kita ada vibrating roller dan juga ada grader yang sedang mengerjakan di tikungan yang keempat, tepatnya di sebelah kanan. Dan kita lihat di sini untuk penghamparan biotek ya sudah cukup lebar dan udah cukup rapih dan rata ya untuk bagian gravel, apalagi di sebelah kiri di sini bagian outer line atau bagian serepis bagian luar akan segera tersambung dari tikungan yang kedua menuju tikungan yang kelima. Dan untuk tikungan yang kelima tidak ada pengerjaan yang cukup ada perubahan kelihatannya sahabat. Di sini masih seperti biasa, bahkan bekas penggalian yang memotong run up juga masih belum dikasih frame coat atau cairan dasar pengaspalan. Kemudian di sebelah kiri outer line atau di sebelah kiri gravel ya, di sini ada outer line yang di atasnya banyak sekali beton-beton untuk pagar pembatas yang masih juga belum dirangkai dan juga belum ditata. Dan ini masih batas pemberian frame coat bagian run up di tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7. Dan kita lihat untuk penanaman rumput di bagian tikungan yang ke-7 ini masih belum tersambung sahabat dan belum dilakukan lagi penanaman rumput ya. Kita lihat untuk tikungan yang ke-7, dimana di sini masih tetap sedang dilakukan pengerjaan perataan dan juga pemadatan di sebelah kiri main track ya, tepatnya di atas tunnel yang kedua atau terowongan yang kedua. Bagi sahabat yang baru bergabung dengan Endre Atasiki, sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km
dilengkapi dengan 2 terowongan atau 2 tunnel ya, kemudian juga mempunyai 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Langsung kita menuju tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10, di mana di sini untuk pengerjaan di bagian outer line masih belum dilakukan lagi pengerjaan sahabat. Bahkan untuk area grapple dan juga penanaman rumputnya juga masih belum dilakukan penanaman kembali. Namun di sini difokuskan untuk pengurugan atau penimbunan drainase wisbeton yang baru atau kemarin sudah ditanam dan sudah dipasang di bagian drainase, tepatnya di pinggir bukit tikungan ke-9 menuju tikungan yang 10. Dan untuk titik tikungan ke-10 di sini ada pengerjaan untuk area di bagian grapple dan juga penanaman rumput. Di sini sudah dilakukan penimbunan atau perataan dan juga pemadatan yang nanti langsung akan dilakukan untuk penghamparan kerikil-kerikil halus ya, juga biotek. Dan untuk bagian kiri atau service bagian kiri di sini masih belum tersambung dengan area outer line atau service root bagian kiri di tikungan yang ke-11 dan juga tikungan yang ke-12. Dan ini adalah hasil pengaspalan yang sudah dilakukan pada area main track. Namun di sini untuk area run up-nya masih belum dilakukan pengaspalan ya. Dan untuk perubahan di area grapple di sini sudah ada kemajuan, bahwa kita lihat di sini untuk pengparan atau pemberian biotek dan juga kerikil-kerikil halus semakin meluas di area grapple, dan memang grapple ini adalah merupakan grapple yang paling luas ya. Dan kita lihat untuk pemberian atau penempatan pagar pembatas juga di bagian outer line di tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11 sudah dipasang ya, walaupun memang belum dirakit dan belum dipasang dengan besi dan juga dengan kawatnya. Dan kita lihat di sini untuk tikungan ke-11 menuju tikungannya ke-12 sudah cukup mulus sekali ya. Ini baru lapis aspal pertama, apalagi nanti kalau sudah lapis aspal ketiga atau lapis aspal yang terakhir. Dan untuk penanaman rumput di sini belum dilakukan lagi, dan kemarin di sini ada tulisan PTPP ya, dan sekarang menghilang. Nah, sekarang kita berada di tikungan yang ke-12, dimana di sini untuk area grapple-nya masih dilakukan pemadatan ya, dan juga di sini kita lihat banyak sekali alat-alat untuk pengaspalan, dan finisher juga di sini ada ya, disimpan di sini. Nanti ada kemungkinan besar juga akan melakukan pengaspalan untuk di bagian run up di sini. Namun untuk pengaspalan selanjutnya sepertinya akan dilakukan dari tikungan ke-14, 15 dan langsung menuju tikungan yang terakhir atau tikungan yang ke-17. Dan memang untuk lintasan utama atau main track yang belum dilakukan pengaspalan pertama hanya 3 tikungan lagi. Kemudian ini adalah penanaman rumput di area tikungan ke-13 sahabat, dimana sedang dilakukan penanaman dan juga penyiraman rumput, dan area rumputnya sangat luas sekali. Tapi kalau kita lihat di visual sepertinya kecil ya. Bahkan ini main tracknya atau tracknya juga kelihatannya kecil, tapi ini adalah mempunyai lebar 15 meter. Sekali lagi untuk main tracknya 15 meter, kemudian masing-masing untuk outer line dan inner line 12 meter ya. Nah, ini tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15. Di sini sedang dilakukan perataan dan pemadatan, apalagi untuk bagian inner line ya. Namun kita lihat di sini untuk bagian kiri di tikungan yang ke-14 bahwa di sini masih ada lahan yang belum dibebaskan, yang masih ada masjid. Nah, itu sengaja belum dilakukan pemugaran ya, karena memang masjidnya masih digunakan, karena masjid yang pengganti yang di sebelah sana itu belum selesai ya. Nah, seperti ini sahabat hasil dari pengaspalan yang sudah kemarin terakhir dilakukan ya. Nah, ini sampai ke tikungan yang ke-14 dan di sini ada batasnya ya, seperti itu. Kemudian untuk tikungan yang ke-15 di sini sudah cukup mulus sahabat dan cukup baik, dan nanti sepertinya malam ini juga akan langsung di frame coating ya, akan langsung diberikan frame coat atau cairan dasar pengaspalan. Itu hanya sepertinya gitu.
mudah-mudahan akan segera secepatnya diberikan premput agar secepatnya juga dilakukan pengaspalan. Nah sahabat, di sini PT-PP ya pindah ke sini nih. Nah di sebelah kanan di bagian main track ada kan tulisan PT-PP. Kemarin di tikungan yang ke-12 di sana. Nah, di sini sedang dilakukan penyempurnaan pemadatan untuk bagian main track di tikungan ke-15 dan juga ke-16. Kemudian untuk area run up-nya di sini sudah begitu mulus sahabat ya. Hanya tinggal mungkin sekarang langsung malam ini juga diberikan premkut atau dilakukan premkuting, dan tidak menutup kemungkinan besok dilakukan pengaspalan yang terakhir untuk pengaspalan tahap yang pertama, yaitu menyambung dari tikungan ke-14 hingga tikungan yang ke-17. Setelah nanti pengaspalan yang pertama atau tahap yang pertama selesai, maka akan dilakukan pengaspalan tahap yang kedua. Namun untuk pengerjaan pengaspalan tahap yang kedua itu apakah memang akan langsung dilakukan secepat itu untuk pengaspalan tahap kedua, ataupun mungkin akan menunggu ya pengaspalan dulu seperti run up di tikungan yang ke-14, kemudian di tikungan yang ke-12, atau pengaspalan servis road atau inner line outer line di bagian titik lain, atau mungkin setelah pengaspalan ini menyambung semua trek, apakah mau langsung dilakukan pengaspalan tahap yang kedua, belum ada informasi lanjutan ya. Nah nanti kita tunggu saja bagaimana proses selanjutnya untuk tahap pengaspalan yang kedua. Baik, demikianlah sahabat video kali ini ya. Sebelum di akhir video saya akan tutup untuk narasinya, dan bagi sahabat yang ingin menyaksikan sirkuit Mandalika dari ketinggian, silakan untuk dilanjutkan videonya. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan juga kekeliruan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika. Dan apabila ada koreksi silakan tulis saja di kolom komentar, atau ada yang menambahkan informasi seputar sirkuit Mandalika ini, silakan untuk membantu saya dan menulisnya di kolom komentar. Terima kasih bagi sahabat-sahabat semua yang telah mengklik dan menonton video ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, dan tentunya bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga puasa hari ini kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.